ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh. Dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Ada beberapa di antara kita yang sedang bertanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, tinggal 2 hari lagi dan kita akan lewati 2019. Dan saudara masih bertanya dalam hati, bisa nggak ya? Akan lewatkah ini dengan baik? Pagi hari ini ada kabar sukacita. Tuhan sanggup melakukannya. Apa yang saudara ragu, kalau ada saudara datang dengan keraguan pada pagi hari ini, Dia sanggup mengerjakannya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya Rabba Sekarabakana. Yesus, Engkau disembah pada pagi hari ini. Engkau dimuliakan pada pagi hari ini. Engkau diharapkan pada pagi hari ini. Manifestasikan kuasa-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang menyelamatkan kami. Allah yang memberikan kehidupan kepada kami. Allah yang tidak pernah tidak sanggup. Dia selalu sanggup dan available kuasanya bagi kami semua. Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan untuk hari-hari yang akan datang. Kuasa-Mu tetap sama. Berbahagialah kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam pujian dan penyembahan yang kami bisa nyanyikan adalah merupakan ucapan syukur kami di minggu yang ke-53 di tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Amen. Sungguh tidak ada. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami sementara kami mengakhiri tahun 2019 di minggu yang terakhir ini. Dalam ibadah kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami, impartasikan kepada kami roh dan kuasa kebangkitan Kristus pada pagi hari ini, sehingga kami siap untuk memasuki tahun 2020 yang ada di depan kami. Terpujilah Engkau, bicaralah Tuhan, supaya kami mendengar suara-Mu. Setiap kami yang ada pada pagi hari ini tanpa terlewatkan mendengarkan suara Tuhan secara langsung dalam roh kami ketika kami konsentrasi. Pusatkan perhatian kami kepada Yesus yang akan berfirman kepada kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami taklukkan pikiran kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, selamat pulang kampung. Bagi saudara-saudara yang tinggal di luar dan hari ini ada di Bogor. Saya tadi melihat ada hamba Tuhan, ada Ci Esis di tengah-tengah kita dan keluarga. Selamat welcome home Cici. Ada di mana Ci Esis? Ya, oh ada di depan sini bersama. Terima kasih. Ya, senang sekali karena kita bisa ada di dalam rumah Tuhan. Saudara bersuka cita? Ya, pasti kita bersuka cita karena ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini. Dan mari kita mau belajar dari firman Tuhan tentang Yesus dan kebangkitannya. Saudara, tadi Ko Anin sudah sampaikan bahwa ada begitu banyak dinamika. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang akhir tahun lalu 2018, di minggu-minggu seperti ini, saudara berpikir dan saudara mulai menghitung dan katakan, Tuhan, kira-kira bisa nggak ya nanti ya? Kira-kira sanggup nggak ya? Kira-kira lewat nggak ya hari-hari tersebut dengan baik? Dan Ebenezer, hari ini sudah minggu yang ke-53. Tuhan menyertai kita. Dan kita masih berdiri dengan kekuatan Allah, dengan semangat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berubah. 2018 yang kita sudah lewati, Dia sudah sertai kita di 2019 hari ini. Dan seterusnya Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Karena firman-Nya berkata, He will never forsake you. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Asalkan saudara mau komitmen bersama-sama dengan saya pada pagi ini, saya pun tidak akan melepaskan Tuhan. Amin. Tidak akan melepaskan Tuhan. Karena Dia begitu ajaib. Nah, saudara, ada begitu banyak hal terutama minggu-minggu terakhir kayak ini saya secara pribadi berpikir, Tuhan sanggup gak ya, kuat gak ya saudara. Karena ada hal-hal yang datang di tengah jalan yang kita gak pernah perhitungkan, yang kita tidak pernah bahkan pikirkan. Tapi itu kita harus hadapi saudara-saudara. Dan terjadilah pertukaran di Getsemani dalam kehidupan kita. Di mana kita datang kepada Tuhan dan Tuhan, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku. Tapi Tuhan seringkali no, you have to go through that. Engkau harus lewati itu, tapi aku akan menyertai kamu. And here we are.
di minggu yang ke-53 hari Minggu. Yes, Tuhan luar biasa. Amin saudara-saudara. Nah sepanjang bulan Desember ini kita sudah belajar tentang This is our God. Inilah Tuhan kita, Dia luar biasa. Kita pelajari sepanjang bulan ini secara khusus. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat kembali, minggu pertama Desember kita belajar tentang Yesus dan kelahirannya. Minggu kedua kita belajar tentang Yesus dan kehidupannya. Minggu ketiga kita belajar tentang Yesus dan kematiannya. Minggu kemarin kita belajar Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketuhanan Yesus melalui 6 perkataan yang diucapkannya. Dan hari ini kita mau akhiri tahun 2019 dengan mempelajari dan merenungkan tentang Yesus dan kebangkitannya. Nah Yesus dan kebangkitannya menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara tahu kenapa? Nah karena pada saat Yesus mati di atas kayu salib dan masuk ke dalam liang kubur. Saat itu dunia, iblis dan kerajaannya bersorak dan berkata, this is the end of the story. Ini akhir dari semuanya. Sudah selesai. Karena Yesus mati dan ada di dalam kubur. Itu hari pertama di dalam kubur. Hari kedua, iblis masih bersuka cita bersama kawanannya. Kerajaan gelap masih tetap bersuka cita. Mentertawakan iman-iman murid-muridnya. Mentertawakan mereka yang berharap kepada Yesus. Tapi pada hari yang ketiga, hari pertama minggu itu saudara-saudara. Dan kejadian pertama yang ditemui oleh murid-muridnya. Kedapatan bahwa kuburnya kosong. Dia bangkit saudara. Dia bangkit. And sebenarnya ini yang kita bisa katakan kepada iblis. That is not the end of my story. Itu baru permulaan sejarah perjalanan saya. Untuk skin yang berikutnya, untuk adegan yang berikutnya, ada story yang Tuhan mau ciptakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi pada hari pertama. Dan pada saat itu, hari pertama kalau di Israel itu dihitung mulai hari Minggu, saudara. Beda dengan kita. Ya, kalau kita hitung hari pertama itu hari Senin. Kalau di tanah Israel, di sana hari pertama itu yang dihitung itu hari Minggu. Jadi hari pertama ketika murid-muridnya datang, Maria Magdalena datang membawa rempah-rempah hendak merempahi tubuh Yesus. Karena pada saat itu memang tradisinya mayat Yesus belum sempat dirempah-rempahin pada saat diturunkan dari salib. Karena waktu sudah sangat mepet dan itu dimasukkan ke dalam kubur. Dan pada hari pertama, kejadian pertama Maria Magdalena yang begitu antusias mau merempah-rempahin Yesus. Pertama perkara yang dia temukan bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur. Saudara perhatikan. Tidak ada sesuatu yang tanpa tujuan dalam firman Allah. Hari pertama kita butuh kebangkitan. Bangun pagi kita butuh kuasa kebangkitan. Memulai tahun yang baru kita butuh kuasa kebangkitan. Memulai musim yang baru, apa saja yang kita memulai, let's start with the power of the resurrection of Christ. Mari mulai dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Karena itu akan mendrive seluruh kehidupan kita dan membuat kita melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin saudara-saudara. Nah semua kisah itu dicatat Bapak saudara. Begitu real. Yesus bangkit disaksikan oleh orang. Bukan karena dia mimpi dia bangkit. Tapi dia bangkit beneran. Dan ada saksi matanya. Kebangkitan seorang juru selamat yang luar biasa saudara-saudara. Saya suka tanya sama teman-teman saya yang gak percaya pada Yesus. Juru selamat kamu siapa? Oh si A katanya. Ada di mana sekarang? Ada di kubur. Bagaimana dia bisa menyelamatkan kamu kalau dia ada di kubur? Tidak ada harapan untuk mereka yang ada di dalam kubur. Tidak bisa kita menaruh harapan kita kepada sesuatu yang mati. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Juru selamat saudara dan saya. Dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Tidak pernah mati saudara-saudara. Kuasa kematian tidak sanggup menahannya. Bahkan batu yang menutupi sekitar 1-2 ton itu bisa berguling. Karena ada satu kekuatan yang besar menggulingkan batu itu. Membangkitkan tubuh yang mati. Dan kuasa itu ada di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Nah firman Allah mencatat ini luar biasa saudara. Kalau saudara perhatikan beberapa waktu yang lalu Pastor Daniel Yosafat sempat memunculkan ayat ini. Ayat ini berbicara karena itu akan melingkan perenungan kita hari ini. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31. Disebutkan di sana ada begitu banyak mujizat yang Yesus kerjakan. Yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Nah ini tujuan catatan tersebut saudara. Dikatakan di situ tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya. Jadi ada tujuannya Alkitab yang kita pegang itu.
Cerita-cerita yang kita baca itu semua ada tujuannya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias yang diurapi oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, yang di-set apart oleh Tuhan Bapa di dalam surga. Supaya engkau percaya bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu, kepercayaanmu, ketergantunganmu akan memperoleh hidup dalam namanya. Nah, yang perlu saudara kita garis bawahi adalah hidup. Kata hidup itu penting, saudara-saudara. Kenapa? Karena kata yang dicatat oleh Yohanes di situ sama dengan kata yang Yesus gunakan dalam Yohanes 10 ayat 10, berkata bahwa aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu bukan hidup yang biasa. Itu bukan hidup tapi semuanya mati di dalamnya. Hubungan-hubungannya mati ini seringkali diulang sepanjang tahun ini. Hubungan-hubungan mati. Apa yang dipegang mati bukannya hidup. Usahanya jadi mati. Dan keluarganya. Bukan kehidupan seperti itu. Itu mayat berjalan sebenarnya. Tapi yang Yesus maksudkan adalah Zoe. Kehidupan yang terjadi di dalam. Seperti sungai, kata Tuhan Yesus kepada wanita Samaria itu. Dia akan terus mengalir dan tidak pernah habis. Ada sesuatu kehidupan yang lahir dari dalam yang tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di luar. But ini akan terus meregenerasi semangat saudara. Itu akan terus meregenerasi passionnya kita. Itu terus akan meregenerasi harapan-harapan kita. Akan terus meregenerasi visi yang Tuhan berikan kepada kita. That is life. Sehingga kehidupan yang di luar justru dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam ini. Keluar. Saudara. Itu kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu hanya bisa dikerjakan. Mungkin akan terjadi hanya karena ada kebangkitan kuasa Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka itu hanya janji belaka. Tapi karena Yesus bangkit dari kematian, apa yang Yesus ucapkan itu menjadi hidup kembali. Ada harapan kembali. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan Yesus bagi kita semua, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat kebenaran firman Allah, Paulus mengerti sangat hal ini. Dia adalah seorang yang mengalami the power of resurrection. Kuasa dari kebangkitan Yesus itu sendiri, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan, saudara-saudara. Dan Paulus berdoa dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 22. Ini doa Paulus, saudara. Untuk jemaat yang ada di Filipi. Untuk siapa? Jemaat yang ada di Filipi. Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus mendoakan mereka. Dan hari ini datang kepada kita. Ini bagian yang kita gak boleh ketinggalan. Tentang dimensi elemen yang ada di dalam kehidupan yang berkelimpahan itu. Efesus pasalnya 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saudara perhatikan itu. Apa yang terjadi waktu saya ngomong sama seseorang, kiranya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Kemungkinan matanya gelap. Cenderung matanya gelap. Bisa jadi punya mata tapi gak bisa lihat. Jadi Paulus berdoa, aku berdoa supaya Dia Bapa di surga menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu, saudara-saudara, segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, saudara-saudara, sudah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Saudara bayangkan betapa hebatnya Dia. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat
sebagai kepala dari segala yang ada. Dia adalah kepala kita. Kepada dialah kita ikut. Kepada dia pimpinannya lah kita akan turut serta, saudara. Nah, saudara-saudara, ada 3 area hidup berkelimpahan yang Paulus sedang berkata, aku berdoa supaya you don't miss it. Kamu jangan sampai gagal paham soal yang satu ini tentang hidup berkelimpahan. Bahwa ada 3 area dalam hidup berkelimpahan. Yang pertama, Paulus menuliskan bahwa kita perlu mengerti pengharapan apa yang ada di dalam Tuhan. Kita perlu tahu kepada siapa engkau berharap. Tuhan seperti apa yang engkau harapkan. Dan apa yang dia bisa kerjakan, saudara-saudara. Pengharapan itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kenapa saudara datang ke gereja? Karena saudara berharap bisa menjadi lebih baik. Kenapa orang tua kerja keras banting tulang sampai banting-banting yang lain? Karena punya harapan keluarga yang lebih baik. Kenapa anak-anak sekolah? Karena punya harapan, punya masa depan yang lebih baik. Kenapa kita bekerja dan melayani? Karena kita berharap tubuh Kristus akan terbangun dengan apa yang kita lakukan. Jadi ada harapan-harapan Bapak Saudara. Karena memang orang gak bisa hidup tanpa harapan. Hal Lindsay, seorang penginjil Amerika dan penulis, menuliskan orang bisa hidup tanpa makanan itu 40 hari. Yesus berpuasa 40 hari. Ya. Sekitar 3 hari orang bisa hidup tanpa minuman. 8 menit tanpa udara, nahan gitu ya. Tapi hanya 1 detik tanpa harapan. Artinya kita ini digerakkan oleh harapan, saudara. Tapi pertanyaannya, kepada siapa kita berharap? Dan berbahagialah orang yang berharap kepada Yesus, kebangkitan itu. Berbahagialah orang yang berharap kepada Sang Juru Selamat yang sudah mengalahkan maut, ketakutan manusia yang paling besar. Berbahagialah orang yang berharap kepada Yesus yang sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia juga rohnya tinggal di antara kita semua. Berbahagialah, kenapa? Karena Roma pasal 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kepada siapa kita mau berharap? Kalau bukan kepada Dia yang bukan cuma berkuasa atas muka bumi ini. Berkuasa bahkan pra penciptaan. Sudah ada sejak zaman dunia, sebelum dunia diciptakan. Berkuasa atas dunia yang ada sekarang ini. Berkuasa atas segala situasi dan keadaan. Bukan cuma Dia berkuasa, tapi Dia memberikan hidupnya sampai tetesan darahnya yang terakhir untuk saudara dan saya. Bukankah Dia layak untuk diharapkan? Bukankah Dia layak untuk diharapkan, saudara-saudara? Jadi Paulus bilang, kita harus mengerti pengharapan apa yang ada di dalam Tuhan. Oh, saudara-saudara, Dia sangat layak untuk diharapkan. Tadi pagi saya cerita dalam keluarga kami punya seorang keponakan. Anaknya lucu luar biasa. Ya, tapi sejak umur 1 tahun dia terkena penyakit yang namanya virus Kawasaki. Tinggal di Singapura dan KK Hospital memberikan penjelasan bahwa ini kena virus Kawasaki 1 dari 1000 anak bisa kena. Ya, pengenceran darah. Jadi dia nggak boleh kebentur. Kalau kebentur darah keluar semua. Dia nggak boleh minum air es. Kebanyakan dia nggak boleh es krim, udah jelas nggak boleh. Coklat nggak boleh, saudara-saudara. Dan kalau kita melihat kondisinya tuh kasihan banget. Kenapa? Dia aktif seperti anak-anak yang lain, tapi ada kelainan di dalam dirinya, saudara. Dan saya awal-awal ngelihat kaget karena dia bisa tengah malam bangun dan darah di mana-mana. Tapi kami tidak berhenti percaya dan berharap kepada Tuhan. Terus bawa dalam doa dan terus upayakan kesembuhannya. Bawa dalam doa, berharap Tuhan pakai pertemukan dia dengan dokter yang baik. Dan dokter udah kasih tahu, umur 9 tahun bisa sembuh-sembuh, kalau enggak sampai mati. Dan tahun 2019, bulan kemarin, dokter dari KK Hospital mengumumkan bahwa Bradley Chow sudah sembuh dari virus Kawasaki. Harapan kita di dalam Tuhan. Jangan putus berharap. Satu
anggota keluarga besar kami juga yang mengalami virus HIV, saudara. Dan itu bukan hal yang mudah. 9 tahun yang lalu, begitu ketemu cepret di Singapura, ketahuan sakit tersebut, saudara, langsung di-ban, gak boleh masuk Singapura. Kalau saudara periksa di Singapura ketahuan punya HIV, langsung gak boleh masuk Singapura. Hanya boleh kalau ada surat rekomendasi dokter. Ya, tapi saya terus bilang sama keluarga ini, saya bilang sama dia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. 9 tahun yang lalu pengumuman itu, dan beberapa bulan yang lalu, imigrasi Singapura mencabut larangan masuk ke Singapura. Dan dia boleh masuk Singapura dengan bebas karena sudah sembuh. Ada harapan di dalam Tuhan. Wow. Ada harapan di dalam Tuhan. Kita harus ngerti, kata Paulus, pengharapan apa yang kamu punya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah yang terbesar, yaitu anaknya sendiri, sudah diberikan untuk kita. Apalagi sudah. Dia layak untuk dipercaya. Dia layak untuk diharapkan. Dia layak untuk kita katakan, Tuhan, bersamamu aku pasti menang. Amin Bapak Saudara. Kita lihat yang selanjutnya. Paulus juga berdoa supaya kita mengerti, supaya kamu mengerti warisan kekayaan kemuliaan seperti apa yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara-saudara. Yes, ada banyak di antara kita yang mengalami kesulitan. Ada banyak di antara kita yang bergumul dengan iman kita. Bergumul untuk hidup kudus. Bergumul untuk jaga attitude kita. Bergumul untuk bisa berdamai dengan keadaan-keadaan di mana kita nggak punya pilihan kecuali ikut di dalamnya. Berdamai dengan sakit penyakit, berdamai dengan orang-orang yang sulit kita untuk ajak berdamai. Kita banyak menemukan pergumulan-pergumulan dan ada banyak salib yang kita pikul sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita pada pagi hari, engkau harus mengerti kemuliaan seperti apa yang Tuhan sudah sediakan. Makanya dalam kitab Roma dituliskan bahwa penderitaan sekarang ini, Paulus bilang, penderitaan sekarang ini akibat mengikut Yesus karena pikul salib. Paulus bilang tidak akan lebih besar dibandingkan kemuliaan yang kita akan terima. Tuhan akan menaruh bobot kehidupan. Tuhan akan menaruh kualitas kehidupan di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus percaya dan mengerti, Tuhan, sekarang memang saya harus lewatin ini. Tapi saya percaya, Tuhan, tidak ada yang kebetulan yang sedang saya hadapi. Tuhan punya maksud. Ketika Tuhan punya maksud, saya bergantung kepada Tuhan untuk maksud Tuhan tersebut. Satu hari saya akan lihat ke belakang, oh rupanya itu maksud Tuhan. Hari ini saya jadi seperti ini. Itu akan terjadi terhadap saudara semua. Tapi mau gak kita bergantung dan percaya bahwa ada kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan. Saudara-saudara, ada di antara anggota-anggota live kita diusir dari rumah karena ketahuan baptis. Karena ketahuan percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, kita berdoa buat dia dan katakan, ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sedang nantikan. Satu hari bukan cuma kamu yang diselamatkan, seisi rumahmu Tuhan akan selamatkan. Karena itu janji firman Allah, saudara-saudara. Dan dia menjadi kuat. Ya, setelah didoakan, setelah dengar firman Tuhan, dia menjadi kuat dan press on, saudara-saudara. Dan itu yang kita harapkan. Ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sedang sediakan untuk kita. Kalau saudara merasa hidup saudara mulia, ada yang lebih besar kemuliaannya yang Tuhan sedang sediakan. Nah, kita harus percaya itu. Nah, yang ketiga yang Paulus doakan adalah ini, Bapak Saudara, supaya engkau mengerti kehebatan kekuasaan Tuhan yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu diberikan kepada kita, saudara-saudara. Sayang sekali karena tidak banyak orang hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus. Sehingga dia membiarkan dirinya ada dalam tekanan, membiarkan dirinya tenggelam dalam masalah, membiarkan dirinya terus setiap hari mengasihani diri dan tidak punya kuasa kebangkitan. Hari ini ada kabar sukacita bahwa kita akan mengerti ada kuasa kebangkitan Tuhan yang sanggup meregenerate hope di dalam diri kita, harapan di dalam diri kita, mimpi di dalam kita, visi di dalam kita. Ada kuasa yang bekerja di antara kita, saudara-saudara. Ada kuasa kebangkitan Tuhan yang tersedia untuk orang-orang yang percaya kepadanya bahwa dia sanggup untuk melakukannya. Bahkan menghidupkan apa yang mati, dia sanggup melakukan. Apa yang mati hari-hari ini? Apa yang mati di tahun 2019?
Ada hubungan-hubungan yang mati. Antara mertua, menantu, antara anak dan bapak, antara suami dan istri. Tuhan sanggup membangkitkannya. Karena kuasa tersebut sudah membangkitkan tubuh Yesus. Dan bahkan sudah membawa Yesus ke surga. Kuasa yang sama itu tinggal di dalam kita pada pagi hari ini. Nah Paulus bilang, jangan sampai kamu tidak mengerti akan hal ini. Jangan sampai kamu gagal paham. Kamu gagal mengerti betapa dahsyatnya kuasa yang ditinggalkan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu. Itu bukan kuasa yang ece-ece. Itu bukan kuasa yang biasa-biasa. No, itu akan membangkitkan kehidupan kamu yang mati. Itu akan membangkitkan semangat kamu yang mati. Itu yang ada dalam diri kita, saudara. Itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Apakah engkau mau menerimanya pada pagi hari ini? Apakah engkau berkata, Tuhan terima kasih. Ada kuasa, saya percaya engkau akan bekerja lebih daripada apa yang saya doakan. Saudara percaya dia sanggup? Kubur aja tidak sanggup menahan Yesus. Termasuk kuburan di dalam kehidupan kita. Kuburan keuangan kita. Kuburan hubungan-hubungan kita. Kuburan mimpi kita. Tidak ada yang sanggup menahan kuasa kebangkitan Yesus. Dan tidak ada yang sanggup menahan kuasa kebangkitan saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, sebulan kemarin, ya waktu saya dapat undangan untuk melayani satu rombongan ke Israel, isi 28 orang. 28 orang, satu pun saya tidak kenal, saudara-saudara. Setelah saya minta izin sama Pastor Arif, terus Pastor Arif bilang, oke nak kamu boleh pergi. Baru saya ngeh, kok berani amat ya? Kok berani amat ambil tantangan ini? Tuhan, saya gak satu pun yang saya kenal. Dan mereka itu petinggi-petinggi. Ada keluarga Pak Purba di sana ya. Mereka itu adalah pensiunan angkatan laut, saudara. Ada beberapa keluarga. Dan ada beberapa petinggi perusahaan. Dan buat saya itu satu tantangan yang sangat besar. Ya. Bagaimana caranya bisa memimpin orang-orang yang kita nggak kenal, saudara. Ya. Belum lagi pikiran manusiawi saya mulai berjalan. Mereka mau dengar nggak ya khotbah seorang perempuan ya? Mereka kira-kira percaya nggak akan apa yang akan saya omongin ya? Kira-kira saya didengar apa enggak ya? Kira-kira apa yang saya sampaikan ini akan menjadi sesuatu pewahyuan yang baru nggak ya buat mereka? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan, saudara. Tapi ketika signal saya yang pertama adalah kalau atasan saya mengizinkan. Kalau Pastor Arif bilang oke, nah berarti itu Tuhan mengizinkan, saudara-saudara. Jadi saya berjalan dengan itu dan akhirnya saya bilang, Tuhan, saya percaya engkau yang akan mengerjakannya. Dan begitu saya berdoa dan bawa dalam doa 1,5 bulan sebelum keberangkatan itu, Tuhan mulai memberikan tips. Kamu mulai hafal nama mereka. Kamu mulai hafal nama pasangan mereka. Kamu mulai siapkan setiap pagi sebelum kamu ketemu mereka. Kamu sudah siapkan firman Tuhan untuk ada di bis. Bisa dibacakan buat mereka. Bisa mendorong mereka. Buka diri kamu 12 hari untuk melayani mereka. Ada yang mau konseling, ada yang perlu didoakan. Oh Tuhan, saya lakukan itu. Dan saya melihat bukan saya yang kerja. Tuhan kerja lebih daripada apa yang saya persiapkan. Ada kuasa. Ketika kita menyediakan diri. Dan percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara-saudara. Dia melakukan lebih daripada apa yang kita rencanakan. Dan itu ajaib dan heran. Nah Bapak Saudara, firman Tuhan yang Paulus katakan tadi. Aku berdoa supaya dia mencelikan, memberikan terang dalam mata hatimu. Percaya kepada mata hati yang gelap, saudara. Firman itu diberikan kepada orang-orang yang ada di Efesus. Jemaat yang ada di Efesus. Yang adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Cukup kaget saya waktu baca ayat ini. Kenapa? Kalau orang yang sudah percaya kepada Yesus, rupanya masih ada kemungkinan matanya gelap. Walaupun dia sudah percaya kepada Yesus, ada kemungkinan dia rajin beribadah, tapi dia tidak bisa melihat kehidupan kelimpahan yang Tuhan sediakan. Makanya Paulus bilang, aku berdoa supaya dia memberikan mata hati yang terang kepada engkau, kata Paulus, saudara-saudara. Kenapa? Karena ternyata ada banyak orang Kristen tidak bisa melihat Zoe, kehidupan kelimpahan, apalagi mengalaminya. Lihat aja nggak bisa, saudara. Lihat pengharapan di dalam Tuhan nggak bisa. Lihat kuasa Tuhan nggak bisa. Karena ada yang menghalanginya. Dan 2 Korintus pasal yang 4 ayat yang keempat berkata, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah.
Rupanya orang Kristen sekalipun bisa dibutakan lagi. Oleh apa? Oleh ilah zaman. Apa yang dituhankan oleh dunia ini? Jabatan. Apa yang dituhankan oleh dunia ini? Materi. Apa yang dituhankan oleh dunia ini? Wow, segala relasi yang hebat dan luar biasa. Makanya Bapak Saudara, Paulus memberikan warning kepada kita pada pagi hari ini. Hei, hati-hati. Bukan berarti kalau engkau datang rajin beribadah toh, hadir dalam live toh, engkau sudah menjadi seorang yang sempurna. No, hati-hati dengan ilah zaman. Apa yang dunia tawarkan, gaya hidup, kemewahan dan segalanya. Hati-hati karena itu bisa membutakan kita. Kita akhirnya tidak berharap kepada kuasa Tuhan. Kita tidak menaruh pengharapan di tempat yang benar karena kita punya semuanya. Itu yang Paulus sedang warning, saudara-saudara. Makanya apapun yang kita punya, apapun yang kita diizinkan Tuhan untuk miliki, apapun yang kita poses di dalam kehidupan kita, yang kita capai di dalam kehidupan kita, tidak boleh mengubah attitude kita di hadapan Tuhan, posisi kita di hadapan Tuhan, yaitu kita tetap orang yang miskin di hadapan Allah. Kita tetap beggar. Tahu beggar? Pengemis. Tiap pagi saya tetap harus berlutut kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ada karena anugerah-Mu. Puluhan tahun saya melayani, saya tetap harus berharap kepada kuasa-Mu Tuhan. Saya tetap harus berharap kepada hikmat-Mu Tuhan. Saya tetap harus berharap kepada anugerah-Mu untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya. Aku hidup karena anugerah Tuhan saja. Itu yang tidak boleh berubah, saudara. Apapun yang kita punya. Karena kita gampang berubah. Diberkati sedikit. Udah, ingat khotbah Pastor Arif, waktu Yesus menampakkan dirinya, murid-murid dapat 153 ekor ikan, naik ke darat yang langsung dihitung ikan, Yesusnya diantepin. Itu yang sering, karena itu kecenderungan kita. Begitu kita punya relasi yang hebat, terus kita ada dalam satu tekanan, yang kita ingat itu relasinya dulu. Begitu kita punya uang, kita sakit, kita udah gak cari Tuhan. Kenapa? Punya duit. Tapi kita harus tetap miskin di hadapan Tuhan. Matius pasal 5. Berbahagialah, ayatnya yang ketiga. Orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan miskin di hadapan manusia. Miskin di hadapan Tuhan. Yang selalu berkata, I need you Lord. More than anything. Aku ada karena kemurahan-Mu. Kalau engkau tidak berkemurahan kepadaku, maka semuanya gak ada Tuhan. Napas ini aja gak ada kalau Tuhan gak berkemurahan sama kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga, saudara. Saudara ingin mengalami kehebatan kuasa Tuhan? Mari terus kosongkan diri kita setiap hari. I need you Lord. I need your Holy Spirit. Aku perlu hikmat-Mu. Hikmat-Mu yang akan menolong saya sepanjang hari ini. Kuasa-Mu yang akan menguatkan saya melewati hari ini, saudara-saudara. Nah, begitu hebat dan dahsyatnya kehidupan Zoe yang Tuhan sediakan, saudara-saudara. Begitu hebatnya kuasa kebangkitan Yesus yang Tuhan sediakan dalam panggilan kehidupan kita. Sampai-sampai Paulus membuat sebuah keputusan. Paulus membuat sebuah keputusan dan ini keputusan yang kita perlu teladanin. Filipi pasal yang ketiga. Ayatnya 10, 11 dan 12. Dituliskan di sana. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal-hal itu atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara perhatikan. Paulus begitu lihat pengharapan di dalam Tuhan. Begitu dia lihat ada warisan kemuliaan yang besar. Begitu dia lihat ada kuasa kebangkitan Allah yang dahsyat yang sanggup meregenerate kehidupan kita setiap hari. Dia membuat sebuah keputusan yang sangat penting. Dia membuat satu kerinduan yang sangat hebat. Dia membuat satu kehendak yang luar biasa. Dia katakan aku ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Nah,
kuasa kebangkitan, mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Kata kenal di situ bukan cuma sekedar arti tahu. Oh, saya tahu Yesus bangkit dari kematian. Bukan. Ya, karena keterbatasan bahasa Indonesia, kata kenal yang digunakan di dalam ayat tersebut itu berbicara tentang seksual intercourse, hubungan suami istri. Nyatu. Artinya apa? Paulus bilang, aku mau nyatu. Aku ingin bersatu dengan kuasa kebangkitan itu. Aku mau hidupku dikuasai oleh kuasa kebangkitan itu. Aku bukan cuma mau tahu, tapi aku mau mengalaminya. Kuasa kebangkitan itu setiap hari dalam kehidupan saya. Itu yang Paulus katakan, saudara-saudara. Makanya dia membuat keputusan. Aku hendak mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Kenapa dia begitu eager mau mengenal kuasa kebangkitan? Karena kebangkitan Yesus berbeda dengan kebangkitan yang lain. Ada banyak kisah kebangkitan yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, ada Lazarus yang mati dan dibangkitkan. Juga ada Panglima Yairus yang dibangkitkan dari kematian. Ada anak janda Sarfat yang dibangkitkan dari kematian. Ada begitu banyak cerita, ya. Anak perempuan Sunem yang dibangkitkan. Ada begitu banyak kisah. Bahkan zaman setelah Yesus naik ke surga pun, kita banyak mendengar bagaimana hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Di India saya sering dengar itu. Ada di beberapa wilayah di Nigeria, kebangkitan orang mati itu sudah pelayanan yang biasa, saudara-saudara. Jadi ada banyak hal yang terjadi kebangkitan. Tapi apa yang membedakan kebangkitan Kristus dengan kebangkitan yang lain? Sehingga Paulus berkata, aku ingin mengenal kuasa kebangkitan itu. Karena kebangkitan Yesus Kristus, dia tidak pernah mati lagi dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dan kuasa itu yang kita butuhkan, saudara-saudara. Kuasa itu yang kita butuhkan. Mati, bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya. Maka Paulus berkata, aku ingin mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ada 3 kunci yang kalau kita bisa temukan dalam ayat-ayat ini. Ayat 13 berkata, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau ngunci ini dalam 3L. Ini bukan ukuran baju. Ini 3 kunci mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Yang pertama, lupakan masa lalu. 2019 akan lewat. Ada banyak kemarahan yang tidak terkendali di sana. Ada banyak kecurangan yang mungkin kita alami. Ada banyak kali kita ditipu oleh orang. Ada banyak kali mungkin orang salah ngomong dan itu menyakiti hati kita. Ada banyak kegagalan kita untuk mengasihi. Ada banyak kegagalan kita mungkin untuk dikasihi oleh orang lain juga. Ada banyak hal, bahkan ada banyak juga kejayaan yang terjadi di 2019. Ada banyak kemajuan yang terjadi. Tapi firman Allah mau mengatakan, lupakan, bukan berarti kita hapus semua kejayaan dan tidak pernah mengingat itu karena kita perlu menceritakan kepada generasi yang berikutnya. Tapi hal-hal yang negatif, tinggalkan itu, firman Tuhan katakan. Tinggalkan itu. Kunci yang pertama, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, lupakan yang lalu. Jangan juga hidup dalam kejayaan kemarin. Wah, kemarin saya pelayanan luar biasa. Ada banyak orang dilepaskan dari roh jahat. Terus kamu gak mau ngapain sekarang? No. Kalau kemarin luar biasa, ada kemuliaan yang lebih besar. Dan itu akan lebih luar biasa lagi. Dan saya mau terus bergantung kepada Tuhan. Lupakan yang lalu, saudara. Lupakan yang terlalu. And be prepared for the best is yet to come. Yang lebih besar masih akan datang. Yang lebih besar. Yang kedua, lihat kepada apa yang ada di depan kita. Lihat Madam L yang kedua, lihat pada apa yang ada di hadapan kita. Siapa yang ada di depan kita? Yesus berjalan di depan kita. Dia adalah kebenaran kita. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Kepada siapa? Kepada Yesus. Yang memimpin kita. Dia selalu ada di depan dengan kebenarannya. Dia selalu ada di depan dengan firman-Nya. Dia selalu ada di depan dengan janji-janjinya. Mari kita lihat itu. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Mungkin beberapa di antara saudara sudah memperhitungkan tahun 2020. Wah,
Saya kayaknya ini di tahun yang baru harus bekerja di area yang baru. Saya di tahun yang baru harus menjalankan resolusi yang baru. Saya di tahun yang baru harus menjadi single parent karena baru saja ditinggal oleh pasangan hidup. Saya di tahun yang baru harus masuk kepada semester belajar yang baru. Wah, kayaknya tahun 2020 biasanya saya dikelilingi orang-orang seperti ini. Tapi kayaknya tahun 2020 saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang pasti adalah jalankan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Itu kuncinya. Jalankan itu dengan keyakinan dalam hati. He is with me. Emmanuel. Allah menyertai kita. Dan kita tidak akan takut menghadapi tahun 2020. Amin, saudara. Ya. Yang ketiga, yang ketiga. Lari pada tujuan. Seorang pelari, dia akan fokus, saudara. Akan ada banyak distraction datang dalam kehidupan kita. Untuk menarik kita. Untuk menurunkan akselerasi kita dalam mengikut Tuhan. Untuk menurunkan standar kehidupan kita. Ada begitu banyak yang akan menarik kita. Karena sekitar kita banyak orang. Sekitar kita banyak suara. Sekitar kita banyak pengaruh-pengaruh seperti magnet yang mau menarik kita. Tapi kita sebagai seorang pelari. Kita harus fokus. Fokus kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Fokus kepada pengejaran akan Tuhan itu dan kebenarannya. Saudara-saudara, penguasaan diri itu sangat dibutuhkan untuk terus bisa berjalan dan berlari sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan saya ingin menutup dengan kalimat ini. Tidak ada masa depan di masa lalu. Tidak ada masa depan di masa lalu. Kalau kita masih mempertahankan sakit hati. Kalau kita masih mempertahankan kekecewaan. Kalau kita masih mempertahankan dan mengikat diri kita dengan peristiwa-peristiwa yang bikin kita jadi susah. Bikin kita gak bisa bangkit. Bikin kita sedih, maka kita terus akan ditarik ke tahun dan tinggal di tahun 2019. Tapi saya percaya pagi hari ini. Tidak ada satu Bethlehemers pun yang mau tinggal terus di tahun 2019. Mari siapkan diri kita. Kencangkan ikat pinggang kita. Dengan semua resolusi yang kita mau bikin untuk memperbaiki diri kita. Menjadi seorang pengikut Kristus yang lebih baik. Kita mau pandang Yesus. Yang adalah panglima kehidupan kita. Tinggalkan masa lalu. Dan biar ini menjadi keputusan kita. Dan siapkan diri kita untuk tahun 2020. Tuhan memberkati saudara. Mari datang kepada Dia. Siapa yang pagi hari ini yang berkata, Tuhan, saya berjanji Tuhan. Masuk ke tahun yang baru. Saya punya harapan yang baru. Karena roh kebangkitan itu ada di dalam diri saya. Saya punya semangat baru. Karena Yesuslah harapan saya. Saya punya kekuatan yang baru. Karena ada kekuatan Tuhan yang besar. Yang menyediakan kemuliaan bagi saya. Saudara berkomitmen untuk berkata, aku mau meninggalkan masa lalu. Siapkan diri untuk masuk ke tahun yang baru. Bangkit berdiri bersama-sama. Dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Buat komitmen hari ini kepada Tuhan. Walaupun saya disakiti Tuhan kemarin. Walaupun saya dibohongin. Walaupun saya ditipu. Walaupun saya dilangkahi. Walaupun saya diomongin yang gak benar. Walaupun saya pernah jatuh dan gagal mempercayai Engkau. Tapi aku berdiri di rumah-Mu pada pagi hari ini. Dan berkata, I will move on Tuhan. Saya akan lanjut dengan kehidupan saya. Berkatilah setiap sidang jemaat pada pagi hari ini. Tuhan, dengarkan komitmen kami. Dengarkan cerita hati kami. Dengarkan seruan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, ada kuasa kebangkitan yang disediakan bagi kita semua. Firman Allah berkata dalam Yohanes 1 ayat 12. Kepada mereka yang percaya kepadanya. Kepada mereka yang percaya kepadanya. Apakah saudara termasuk orang yang percaya kepada Yesus? Kepada saudara dan saya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa yang sanggup menolong kita. Kuasa yang sanggup melepaskan kita. Kuasa yang akan menolong kita untuk menghapus semua masa lalu yang tidak baik. Hidup untuk masa depan. Kuasa itu diberikan kepada kita. Dan terimalah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara merasa membutuhkan kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Angkat tangan saudara. Dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saya terima kuasa-Mu Tuhan. Saya terima kuasa-Mu Tuhan untuk masuk dan mengalahkan setiap kekhawatiran. Masuk ke tahun 2020 mengalahkan setiap ketakutan. Karena aku percaya kuasa yang dikaruniakan oleh Tuhan adalah kuasa kebangkitan Yesus, yang pintu alam maut sekalipun tidak sanggup menahannya. Maut sekalipun tidak sanggup menahan tubuh Yesus. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan terjadi di gerejamu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa Tuhan, sebab tidak ada yang seperti Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, yes God. Dengarkan pujian ini, haleluya. Death would not hold